Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Fatimatus Zahra, NIM 19257300070, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dengan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial ekonomi, bentang alam dan kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Untuk siapa berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita menyanyikan lagu nasional dulu dengan Garuda Pancasila. Berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
Ayo Iza, kepalanya nggak boleh tiduran. Capek Bu, baru mulai kok capek tuh Zaza. Yuk. Andra. Waktunya cuma 5 menit dulu ya. Sudah. Sudah, Bu. Sulit atau susah kan? Susah. Bisa nggak? Oke. Kamu yang di mana? Selanjutnya, guru akan memberikan pertanyaan pada kalian tentang pertanyaan tematik, ya. Apa yang kamu ketahui tentang bentang alam di sekitar tempat tinggalmu di Bojonegoro? Saya, Bu. Namanya siapa yo? Mbak Naya. Apa Mbak Naya? Sawah dan pohon jati, Bu. Iya, soalnya kita berada di Bojonegoro. Pintar. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sawah, sungai, atau hutan di Bojonegoro mempengaruhi kegiatan masyarakat sehari-hari? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Mbak Raul. Iya, rata-rata bekerja sebagai petani, Bu. Ya, bisa. Sekarang selanjutnya ya. Jika tentang alam di Bojonegoro berubah, menurutmu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, Nak? Saya, Bu. Mbak Kaila. Ya, Bu. Misalkan sekarang kan seharusnya tidak musim hujan dan masyarakat petani menanam tanaman tembakau. Tapi akhir-akhir ini cuaca tidak mendukung berbagai panen. Siapa yang bapaknya nanam tembakau? Saya. Siapa? Mbak Naya. Siapa lagi? Aska. Sudah panen belum? Belum. Sudah. Sekarang selanjutnya, mengapa banyak masyarakat Bojonegoro yang bekerja sebagai petani, Cak? Penyadap getah, jati, atau penambang minyak? Saya, Bu. Ayo Mas Levo. Karena di Bojonegoro banyak sawah, Bu. Bisa. Ya, terus lagi, bagaimana hubungan antara kondisi alam, sungai, Bengawan Solo, hutan jati, tanah pertanian dengan mata pencarian masyarakat yang ada di Bojonegoro sini, Cak? Saya, Bu. Mas Aska? Karena di Bojonegoro banyak sawah, jadi mayoritas menjadi petani padi. Siapa yang bapaknya di rumah jadi petani? Saya. Ya. Sekarang selanjutnya, menurutmu apa yang bisa kita pelajari dari cara masyarakat Bojonegoro sini, Cak, memanfaatkan alamnya untuk mencari nafkah? Saya, Bu. Iya, Mbak Vina. Bekerja keras supaya hasil panen melimpah. Amin. Ya, bisa Mbak Vina. Selanjutnya, jika kamu diminta membuat gambar atau peta, Cak, sederhana tentang bentang alam yang ada di Bojonegoro, bagaimana yang paling ingin kamu tampilkan dan mengapa? Saya, Bu. Mbak Kia? Penampakan alamnya seperti saya menggambar peta Pandantoyo, Bu. Ya, bisa. Desa Pandantoyo, ya. Ya. Sekarang coba bayangkan kamu menjadi seorang petani, Cak. Petani apa? Petani tembakau atau penambang minyak di Bojonegoro. Apa yang seru dan menantang dari pekerjaan tersebut? Saya, Bu. Apa Mbak Senda?
Menurut saya membuat tanaman tembakau atau padi subur, Bu. Bisa ya. Sekarang selanjutnya, kalau kita membuat permainan tebak-tebakan tentang hasil bumi Bojonegoro, menurutmu apa yang paling mudah ditebak dan apa yang paling mengejutkan? Saya, Bu. Bisa? Hasil bumi yang paling banyak itu menurut saya padi, Bu. Karena sawah di Bojonegoro banyak sekali. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Masih semangat? Oke, lanjut. Sekarang capaian pembelajaran, Cak. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengenal letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya melalui peta, konvensional atau digital, ragam bentang alam serta keterkaitannya dengan profesi masyarakat, keanekaragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya, dan upaya pelestariannya. Mengerti? Mengerti. Sekarang tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Tepuk semangat. 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 Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekarang kita menyimak video ya. Bukunya dikeluarkan sambil kita catat ya. Iya, Bu. Lihat, wow, keterkaitan bentang alam dengan mata pencarian masyarakat. Disimak betul-betul loh ya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi pada pembelajaran IPAS. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana alam di sekitar kita berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencarian masyarakat. Tahukah kamu, kalau bentuk-bentuk permukaan bumi yang ada di sekitar kita ternyata berhubungan erat loh dalam pekerjaan orang-orang sekitarnya. Coba kita lihat bersama ya. Bayangkan bumi kita seperti sebuah peta besar yang memiliki banyak sekali bentuk. Ada gunung-gunung yang tinggi, pantai-pantai berpasir, dataran yang luas, hingga sungai yang mengalir deras. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bentang alam. Setiap bentang alam mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Ada yang berhawa dingin, ada juga yang panas, ada yang tanahnya subur, hingga ada yang penuh air. Semua ini membuat orang-orang yang tinggal di sana memiliki mata pencarian yang sesuai dengan lingkungan mereka. Apa itu mata pencarian? Yuk kita pelajari. Mata pencaharian dapat kita artikan sebagai pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya. Mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi, setiap kondisi alam pasti mata pencahariannya berbeda-beda yang disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Bentang alam Indonesia ada macam Bentang alam atau bentang alam Indonesia itu beragam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, hingga daerah pantai. Hal ini yang menjadikan mata pencaharian masyarakat Indonesia juga berbeda-beda. Pertama, mari kita lihat daerah pantai. Di sana, kita bisa melihat laut yang sangat luas dengan ombak yang bergulung-gulung. Karena dekat dengan laut, banyak orang yang bekerja sebagai nelayan. Setiap pagi, para nelayan berangkat ke laut untuk menangkap ikan. Ada juga yang membuat tambak untuk memelihara udang dan ikan. Sebagian orang yang membuat garam dari air laut atau menjual hasil laut di pasar. Bahkan ada loh yang membuka warung makanan dengan mengunyah lezat dari ikan segar. Selanjutnya, di daerah pegunungan yang sejuk, kita bisa melihat lereng-lereng yang ditanami berbagai jenis tanaman. Orang-orang di sini kebanyakan bekerja sebagai petani sayuran dan buah-buahan atau petani kebun teh. Mereka menanam wortel, kentang, kubis, dan berbagai jenis sayuran yang cocok tumbuh di udara dingin. Ada juga yang memiliki kebun teh yang luas di lereng gunung. Para petani ini bekerja keras merawat tanaman mereka agar tumbuh subur. Selain itu, udara sejuk di dataran tinggi juga memberikan dampak
bagi para pengusaha untuk membangun perhotelan ataupun tempat wisata, sehingga masyarakat banyak yang bekerja di hotel ataupun menjadi pemandu wisata. Kemudian, bagaimana dengan daerah dataran rendah? Di sini tanahnya datar dan luas, cocok untuk bertani padi. Itulah sebabnya banyak orang yang bekerja sebagai petani padi. Mereka mengolah sawah, menanam padi, dan memanen hasilnya untuk memberi makan banyak orang. Kondisi iklim Indonesia tropis menyebabkan lamanya penyinaran matahari terhadap bumi, sehingga turunnya curah hujan dan banyaknya proses pelapukan pada tumbuhan dan bebatuan. Pada umumnya, masyarakat di dataran rendah melakukan kegiatan pertanian, beternak, dan budidaya ikan. Terakhir, mata pencaharian daerah hutan. Hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan banyak masyarakat di seluruh dunia. Hutan memberikan berbagai sumber daya alam yang sangat berharga seperti getah, buah, dan berbagai produk lainnya yang dapat digunakan untuk bahan baku bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin. Kayu hutan dapat dijadikan sebagai pembuatan rumah, perabotan, hingga kerajinan. Selain itu, hutan juga menyediakan tempat untuk berkebun dan bertani dengan sistem yang ramah lingkungan. Dari semua ini, kita bisa melihat bagaimana bentang alam yang berbeda-beda memberikan peluang pekerjaan yang khas bagi masyarakatnya. Bentang alam membentuk kehidupan manusia dengan caranya sendiri, memberikan beragam sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Karena itu, yuk kita jaga alam sekitar agar tetap indah dan bisa memberikan manfaat bagi kita dan juga generasi mendatang. Nah, kalau kamu tinggal di pegunungan, pantai atau dataran rendah, kira-kira pekerjaan apa yang paling menarik menurutmu? Tepuk semangat. Sudah menyimak kan tentang video tadi, Chan? Sekarang kita belajar kelompok ya. Menjadi 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke? Ya, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dilihat, Chan. Dilihat itu. Di sini ada gambar apa, Chan? Pantai. Ada gambar pantai atau laut. Nanti berarti di sini nama bentang alamnya ditulis pantai atau laut. Bentar, dijelaskan Bu Guru dulu. Fokus dulu. Karakteristiknya nanti dicari di sini. Bu Guru ngasih buku pendamping kepada kalian ya. Ya, Bu. Nah, nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dicari di situ saja. Dilihat dulu lagi. Gambar apa ya ini? Pantai atau laut. Karakteristiknya gimana? Di situ dicari di buku pendamping yang Bu Guru kasihkan. Ya? Ya, Bu. Sudah ya, bisa kelompok. Enak dicari, Nay. Terus yang ini berarti gambar apa, Cah ini? Yang kedua apa nih? Yo. Dataran rendah atau sawah. Tidak usah buru-buru ya. Ya, Bu. Dikerjakan bersama kelompoknya. Waktunya 20 menit. Mulai dari sekarang. Ayo, bekerja kelompok, jangan buru-buru. Di buku pendamping itu ada semuanya, Cak. Dicari ya. Karakteristik laut atau pantai itu gimana ya? Dicari di situ. Vina, Sahira, ayo bisa kelompok.
Kata persisnya mana? Ayo. Pelan-pelan. Ada tahu sini dataran rendah kenapa canggih ya dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 400 meter. Pelan-pelan ayo konsentrasi dimulai. kalau ada yang bingung ini ibu tanya ya maksudnya gimana ini bu saya belum jelas ditanyakan boleh. Nah, bisa ngomong dulu. Ayo kelar. Ayo. Ayo. Sini. Kakak mau kakak sini juga kakak. Isi pantai atau laut karakteristiknya dicari buku pendamping belajar sini. Pantai mana ya? Kalau dulu cowok-cowok pinter ya los. Dilembuk bersama-sama ya. Gimana? Terus sebaiknya duduk. Aiza. Berarti udah pada percaya. Berarti ini.
Ya. Nomor 1 lautan. Saya keras Raska. Nomor 1 nama bidang alam lautan. Karakteristik menghasilkan berbagai jenis ikan dan perairan yang luas. Yang mau air berdatang. Nomor 2 dataran rendah. Karakteristik memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter. Ya. Nomor 3 dataran tinggi. Karakteristik dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter. Nomor 4 sungai. Karakteristik sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sama kelompok 2 kasih pertanyaan kepada kelompok 3 ya. Apa yang perlu ditanyakan? Siapkan? Kelompok 3 siap menjawab, oke? Sebutkan mata pencaharian daerah dataran rendah. Ayo. Siap. Daratan rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, Keras, Bu. perkantoran, perumahan, dan industri. Gimana sudah? Kurang keras sebenarnya ya? Ayo dilakukan lagi, ayo Bu, lagi Bu, keras Bu. Dataran rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, peternakan, perkantoran, perumahan, dan industri. Ya. Ini ya Cahaya. Gambar apa ini? Laut atau pantai. Karakteristiknya gimana? Menghasilkan berbagai jenis ikan dan perairan yang luas. Betul, yes. Terus ini gambar apa? Dataran rendah. Berarti apa, Cak? Sawah. Sawah, ayo gimana sawah karakteristiknya? Memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter. Ya. Terus ini gambar apa? Daratan tinggi. Dataran tinggi. Berarti pegunungan. Ayo pegunungan di mana? Pegunungan. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter. Terus yang terakhir nomor 4. Gambar apa itu, Cak? Sungai. Karakteristiknya? Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Lanjut, sekarang pertanyaan dari kelompok 2. Ada yang perlu ditanyakan kelompok 2 kepada kelompok 3? Kayla, ayo didengarkan kelompok 3. Siap. Ayo. Dimanfaatkan sebagai apa di daerah pegunungan? Ayo. Dimanfaatkan apa? Gimana lah? Dimanfaatkan sebagai apa di daerah pegunungan? Dimanfaatkan sebagai apa di daerah pegunungan? Perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Pemanfaatan Yang keras tuh, ayo. Pegunungan.
dari medan sekitarnya. Gunung dapat terbentuk melalui tumpukan langsung antara lempeng-lempeng tektonik. Letusan material leleh dari perut apa saja? Bumi. Oke. Bukit adalah bentang alam yang agak tinggi dibandingkan medan sekitarnya. Walau tidak setinggi atau securam gunung, bukit memiliki puncak yang jelas. Bukit terbentuk melalui gerakan konstan baru di bawah bumi atau disebut apa saja? Patahan. Tanah, batu, dan sedimen yang tergerus atau disebut apa? Erosi. Pinter. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran bentang alam terangan yang tinggi dibandingkan medan sekitarnya. Dataran tinggi dapat berbentuk oleh gerakan ke atas dari kerak bumi. Terus apa lagi, Cah? Ledakan vulkanis kecil. Ledakan vulkanis kecil. Itu namanya dataran tinggi. Mata pencaharian masyarakat. Mata pencaharian daerah laut, daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan karena lautnya cenderung tenang. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di dataran pantai nelayan membudidayakan apa saja? Nambah ikan. Nambah ikan dengan komoditi unggulan bandeng dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai apa, Cah? Sopir, karyawan pabrik, dan pedagang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Masih aman? Masih. Ya. Sekarang 2, mata pencaharian daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk membudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Kondisi yang demikian makin mendukung karena iklim Indonesia yang tropis menyebabkan apa, Cah? Ayo, menyebabkan Sinar matahari terhadap bumi. menyebabkan lamanya penyinaran sinar matahari terhadap bumi. Banyak menyebabkan turun curah hujan dan banyaknya proses melakukan baik yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan maupun yang terjadi pada bebatuan. Pada umumnya penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara apa, Cah? Bersawah. Dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan berternak. Siapa yang di rumah punya itik? Banyak. Banyak tidak, Bu? Banyak juga. Namun juga punya. Itu yang apa? Sedangkan di bagian perkotaan sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Sekarang ke mata pencaharian daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri. Apa aja? Ada teh, kopi, pinang, dan karena selain itu ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya sangat sejuk.
wilayah dataran, satu pegunungan dan gunung. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas, dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo. Berada di mana Cak Gunung Bromo? Jawa Timur. Gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Dua, lembah dan ngarai. Tahu Cak lembah itu apa? Lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah dibanding di daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, kiri dan kanan sungai. Ngarai merupakan lembah yang memiliki ukuran lebih dalam dan luas. Biasanya ngarai ini banyak digunakan untuk bercocok tanam dan pemukiman. Contoh tentang alam lembah dan ngarai apa Cak? Ada yang tahu? Apa? Lembah Barim di Papua dan ngarai Sianok di Sumatera Barat. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Sekarang Bu Guru akan membagikan kertas sticky note ini ya, nanti ditempel di papan itu ya. Pertanyaan apa cara itu Cak? 1. Hal yang ingin saya pelajari hari ini. Apa ditulis nanti di sini? Ya. Di satu sticky note ini. Terus 2. Hal yang membingungkan saya. Sing bingung sampean ki mau apa ya? 3. Hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Mengerti? Sudah paham? Nah, sekarang tak bagikan kertas sticky note-nya ya. Sticky note. Pertanyaannya itu, hal yang ingin saya pelajari, berarti ditulis dalam kertas ini 3 jawaban. Oke? Nanti maju satu-satu, ditempel di kertas yang sudah disediakan oleh Bu Guru. Refleksi pembelajaran. Mas Anda. Jawabannya saja ya. Hal yang ingin saya pelajari hari ini ditulis. Terus hal yang membingungkan saya. Hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut ditulis di kertas ini, nanti ditempel di refleksi pembelajaran yang sudah Bu Guru sediakan. Sudah Andra? Bila sudah? Refleksi pembelajaran ya Cah ya. Hal yang ingin saya pelajari hari ini. Hal yang
Tepuk semangat. Sudah, sekarang kita menampilkan sticky note. Ayo. Dari Vina. Ayo Vin. Oke, tos Vin. Refleksi pembelajaran. Selanjutnya Syahida. Ayo Dan. Syahida, Citra. Ayo. Iya. Naya. Kayla. Raul. Iza. Akila. Bisa ya. Akila. Mas Aska. Mas Jima. Mas Angga. Mas Angga. Mas Angga. Iya, Mas Revo. Tak coba satu ya. Refleksi pembelajaran. Hal yang ingin saya pelajari hari ini tentang bintang alam. Pintar ya. Berarti tadi sudah belajar tentang bintang alam. Terus yang kedua, hal yang membingungkan saya. Hal yang membingungkan saya saat maju berpresentasi. Ya. Terus tiga, hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut tentang daerah hutan. Dan ini mempelajari lebih lanjut daerah hutan, berarti besok dikasih tahu lagi tentang daerah hutan. Ya. Ya. Sekarang ada pos tes, sampean mengerjakan lagi per individu, dibagikan oleh Bu Guru. Sudah bawa gunting sama lem? Sudah. Nih, Mbak Raya. Iya. Syahira. Ina. Ila, Iza. Raul. Dilihat dulu ya. Jangan lupa dikasih pecah nama sama kelasnya ya. Terus tanggalnya. Contoh pengerjaannya dilihat dulu, Cak. Jenis sumber daya hewan digoleki cah kene. Gambar hewan itu gambar apa? Saumpama sapi ya, berarti sapinya ditulis di sini. Di gunting di sini ya, sapi.
Yang belum jelas ditanyakan lagi. Bu, ini piye? Saya nggak ngerti ya. Ya, kita katakan. Terus ditulis itu apa Lesa? Jenis sumber daya tumbuhan, pemanfaatannya sumber daya tumbuhan kayak apa? Pemanfaatan sumber daya tumbuhan apa jagung, jadi cairan kayak jangan menir. Jadi ayam apa ya? Pelas ya. Iya, kita dapat. Saya pulang ya, 2 menit lagi. Tahu lagi yang ditanyakan? Apa maksudmu? Gimana? Ini jenis sumber daya hewan. Satunya mana? Jadi kita copy sini. Ya. Mana Mbak Nay?
betapa kaya dan indahnya alam di sekitar kita. Mari kita pupuk rasa syukur yang mendalam atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan sampai bertemu lagi minggu depan ya. Ya. Dengan materi selanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke? Oke. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ya, hati-hati kalau pulang ya. Ya. Jangan lupa kalau di rumah tetap belajar. Jalan.